Presiden Joko Widodo memerintahkan aparat hukum untuk menjaga program pemerintah. Jokowi meminta agar aparat hukum tidak dibajak mafia yang akan menghadang program kerja pemerintah. Sampaikan bahwa hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, pada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah. Dan ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia. Supaya ada pembelajaran, jangan sampai orang mengumbar janji tetapi tidak ada sanksi atau tidak ditagih, walaupun sebenarnya secara politik. Di awal tahun ini, Nyai membaca sebuah media online tentang seseorang anggota DPR RI yang sibuk belusukan ke akun. Dia adalah Fadlizon, ya, anggota DPR RI Komisi 1 dari Gerindra. Kalau orang yang sudah sering berdusta, ya jangan dipilih lagi, kan kira-kira begitu. Misalnya apakah kepala desa, wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya, ya termasuk presiden, gitu ya. Tapi memang selama ini si Fadlizon ini kan selalu merasa dirinya maha benar, maha baik, dan maha nyinyir. Ya, akhirnya kepleset. Bentar, tapi ternyata yang kepencet. Ya. Anggota DPR RI tugasnya belusukan ke akun. Wow, Nyai pikir manusia ini mati rasa, ternyata sama aja. Makanya yang dibela Rizik sih. Bela Rizik ya udah pastilah. Rizik aja kena cek mesum, ya kan? Muncrat. Oke, Fadlizon, selamat belusukan ke akun. Bye. Hadirin yang saya hormati, saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada, perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas oleh Pak Jokowi. Dan saya kira sudah saatnya kita sebagai bangsa untuk mencatat janji-janji pemimpin kita, bukan hanya presiden sebetulnya, tapi juga mungkin menteri-menteri. Ini negeri yang paling banyak melanggar sumpah adalah orang yang kita pilih. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi. Nah, ini yang membuat menurut saya kemudian masyarakat itu mengalami distrust, ketidakpercayaan. Karena selain tadi sebagai contoh istilah-istilah yang berubah, tapi kemudian kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini, ya, baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Yang mana? Udahlah Fadli, ndak usah mulutmu terlalu. Kau sampah mulutmu. Kau sampah mulutmu. Ini kalau ada masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Fadlizon menyinggung bahwa janji-janji yang begitu mudah diucapkan akan semakin sulit dipercaya jika tak diwujudkan. Jokowi berjanji akan mengangkat Menteri Pendidikan dari PGRI. Faktanya Menteri Pendidikan bukan dari PGRI, tetapi dari tim sukses. Jokowi berjanji untuk tidak akan menghapus subsidi BBM. Faktanya ada rencana untuk menaikkan segera harga BBM. Kemarin apa kata-katanya? Percuma saja mengirim itu ke MK. itu pendapat sah nggak di dalam demokrasi? Kau wakil ketua DPR. Sepandai-pandainya Fadlizon nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video juga. di Jawa. Kalau naik 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Kata-kata dan janji yang begitu mudah diucapkan semakin sulit dipercaya jika tak direalisasikan. Buktikan Pak Jokowi. Katanya melalui akun Twitter Fadlizon pada Rabu 22 September 2021. Oleh Pak Jokowi. Dan saya kira sudah saatnya kita sebagai bangsa untuk mencatat janji-janji pemimpin kita, bukan hanya presiden sebetulnya, tapi juga mungkin menteri-menteri.
Tebakan Nyai bener nih. Nyai itu udah nebak si Fadli Jong pasti ngeles.com. Dia akan bilang bahwa itu admin yang megang anak buahnya. Padahal enggak, dianya sendiri. Ya kan? Nah lalu juga dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah nge-like bokep. Dia pasti nyuruh anak buahnya itu memblokir bokep. Kenapa baru sekarang blokirnya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya kan? Nah lalu kata blokir dan kata like itu aja beda. Like L-I-K-E, like. Blokir B-L-O-K-I-R, itu aja udah beda. Bagaimana bisa mau ngeblokir tahu-tahu nge-like? Seorang pemimpin kalau sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, menimbulkan kontroversi karena tingkah lakunya, nggak usah berdasar menurut hukum saya belum salah gitu. Mundur, kata tap MPR ini. Mundur kalau Anda sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Ini. Pemirsa, Polres Metro Tangerang Kota bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan Kejari Kota Tangerang berhasil mengungkap kasus mafia tanah di wilayah Kota Tangerang, Banten. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa surat tanah palsu serta besi patok dan pelang nama. Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan komitmennya dalam mengurai konflik agraria di tanah air. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat menyerahkan sertifikat redistribusi tanah objek reforma agraria di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah, katanya. Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Presiden Jokowi pun meminta kepada jajaran Polri untuk jangan ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membacking mafia tanah tersebut, katanya. Pada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membackingi mafia tanah tersebut. Pemirsa, Polrestabes Surabaya, Jawa Timur membongkar penipuan berkedok investasi properti industri dan pergudangan. Komplotan mafia tanah ini menipu 22 korban dengan kerugian mencapai 100 miliar rupiah. Presiden mengingatkan bahwa aparat harus memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas. Adapun dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten kota. Hadirin yang saya hormati, hari ini bertepatan dengan Hari Agraria dan Tata Ruang 2021, saya akan menyerahkan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten dan kota. Sebagai catatan, 5.512 diantaranya sertifikat itu merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi. 5.512 diantaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di 7 provinsi dan 8 kabupaten kota yang menjadi prioritas di tahun 2021. Kepada Bapak Ibu penerima sertifikat, saya minta agar sertifikatnya dijaga. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak atau beralih fungsi, atau dialihkan kepada orang lain. Harus betul-betul dijaga. Itu saja, kata Presiden Jokowi. Dan kepada Bapak Ibu penerima sertifikat, saya minta agar sertifikatnya dijaga baik-baik. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, atau beralih fungsi atau dialihkan kepada orang lain. Harus betul-betul dijaga. Itu saja. Supaya ada pembelajaran, jangan sampai orang mengumbar janji tetapi tidak ada sanksi atau tidak ditagih, walaupun sebenarnya secara politik kalau orang yang sudah sering berdusta ya jangan dipilih lagi kan, kira-kira begitu. Misalnya apakah kepala desa, wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya, ya termasuk presiden begitu ya. Tebakan Nyai bener nih. Nyai itu udah nebak si Fadli Jong pasti ngeles.com. Dia akan bilang bahwa itu admin yang megang anak buahnya. Padahal enggak, dianya sendiri. Ya kan?
Nah, lalu juga dia bilang bahwa dia tuh nggak pernah nge-like bokep. Dia pasti nyuruh anak buahnya itu memblokir bokep. Kenapa baru sekarang blokirnya? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Ya kan? Nah, lalu kata blokir dan kata like itu aja beda. Like, L-I-K-E, like. Blokir, B-L-O-K-I-R. Itu aja udah beda. Bagaimana bisa mau ngeblokir tahu-tahu nge-like? Kalau mau bikin alasan yang cerdas dong. Jangan sampai Nyai bisa ngelihat bahwa ada kebohongan di balik itu semua. Ya, kalau emang ente memang kepleset nge-like itu bokep, ya udah bilang aja khilaf. Manusia mau khilaf biasa, jangan suka nyala-nyalain anak buah. Giliran nyinyirin Bu Risma, langsung tahu sendiri yang ngoceh-ngoceh di medsos, di Twitter. Giliran nyinyirin Jokowi, langsung kau sendiri. Nggak ada nyala-nyalain anak buah kau. Ih, parah. Jangan suka bohong, dosa. Bilang aja khilaf, udah beres. Belum. Tapi memang selama ini si Fadli Zon ini kan selalu merasa dirinya maha benar, maha baik, dan maha nyinyir. Ya, akhirnya kepleset. Mungkin yang tadinya dia mau klik akun Dana Bebek atau akunnya ikan lele atau ikan buntal, tapi ternyata yang kepencet akun bokep. Ya. Anggota DPR RI tugasnya belusukan ke akun bokep. Wow, Nyai pikir manusia ini mati rasa, ternyata sama aja maricik. Hadirin yang saya hormati, saya tegaskan kembali komitmen negara untuk betul-betul mengurai konflik agraria yang ada. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas. Oleh Pak Jokowi, dan saya kira sudah saatnya kita sebagai bangsa untuk mencatat janji-janji pemimpin kita. Bukan hanya presiden sebetulnya, tapi juga mungkin menteri-menteri. Dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya. Ketika rakyat tidak lagi mengontrol apakah wakil-wakilnya di DPR, termasuk juga pemimpinnya, presiden dan lain-lain, ini akan membahayakan karena kadang-kadang orang itu sudah di atas lupa dengan janji-janjinya. Kalau mau bikin alasan yang cerdas dong, jangan sampai Nyai bisa ngelihat bahwa ada kebohongan di balik itu semua. Ya, kalau emang ente memang kepleset nge-like itu bokep, ya udah bilang aja khilaf. Manusia mau khilaf biasa, jangan suka nyala-nyalain anak buah. Giliran nyinyirin Bu Risma, langsung kau sendiri yang ngoceh-ngoceh di medsos, di Twitter. Giliran nyinyirin Jokowi, langsung kau sendiri. Nggak ada nyala-nyalain anak buah kau. Ih, parah. Jangan suka bohong, dosa. Bilang aja khilaf, udah beres. Sampaikan bahwa hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, pada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah. Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia. Supaya ada pembelajaran, jangan sampai orang mengumbar janji tetapi tidak ada sanksi atau tidak ditagih. Walaupun sebenarnya secara politik, kalau orang yang sudah sering berdusta, ya jangan dipilih lagi kan, kira-kira begitu. Misalnya apakah kepala desa, wali kota, gubernur, bupati dan sebagainya, ya termasuk presiden gitu ya. Muncrat di awal tahun. Oke, Fadli Zon, selamat belusukan ke akun bokep. Bye.